Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap sivitas akademika dari UINSA Surabaya yang sudah berkenan mengundang kami untuk mengisi acara dalam cangkruan yang kelima ya, kalau nggak salah ini ya, cangkruan sosialisasi kemasyarakatan yang kelima. Iya Ibu, benar. Betul ya. Sebelumnya juga di sini saya mengundang ada beberapa teman terkait dari ada pengajar baik dari universitas lain yang kebetulan juga memang sering berpartner dengan kita, ya, itu baik di tadi ada Bu Siti Komaria dari Universitas Widyatama Bandung, juga dari Pak Adi Riris dari Stikubang Semarang, dan kebetulan sore malam hari ini kita bahas terkait untuk sistem resi gudang ya. Kalau dilihat dari materinya ini cukup membuat kita menoleh, apa sih sebenarnya ya. Kalimatnya cukup menarik ya, mendulang cuan dari pemanfaatan sistem resi gudang bagi pelaku usaha. Kalau dibayangin, wow gitu ya, kiranya apa sih sebenarnya kok sampai seperti itu. Tak kenal maka tak sayang. Kita coba yuk untuk tahu apa manfaat dari resi gudang yang bisa didapat. Oh ya, sekaligus ini ada beberapa tim kami dari Robinwas SRG PLK juga ikut bergabung di Zoom webinar sore hari ini. Saya sudah ngasih materi ke Mas Aulia ya. Apakah ini mau ada yang menampilkan atau saya hanya menyampaikan aja, Mbak moderator? Iya Bu, baik, menyampaikan aja Ibu. Oh, menyampaikan aja. Oke. Baik, kalau menyampaikan aja, apa perlu share screen? Enggak juga? Iya Ibu, boleh. Sharing begitu Bu. Sebentar, kalau baik, kita mulai aja ya. Jadi saya akan mengawali dari pengawas perdagangan berjangka komoditi di bawah Kementerian Perdagangan yang merupakan salah satu unit eselon 1, mempunyai 3 pilar, yaitu perdagangan berjangka komoditi, kemudian sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Nah, malam hari ini kita akan bahas terkait untuk sistem resi gudang. Jadi kita lihat bisa langsung slide 1 dulu. Nah, lanjutannya Mbak. Ya. Jadi apa sih definisi dari sistem resi gudang sendiri ya? Jadi dasar hukumnya ini di Undang-Undang 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang. Memang undang-undang ini sudah diamandemen menjadi Undang-Undang 9 tahun 2011. Kemudian PP 36 tahun 2007 dan Permendak 14 ini terkait apa saja komoditi yang dapat diresi gudangkan, dan Peraturan Menteri Keuangan untuk skema subsidi resi gudang nomor 171 tahun 2009. Nah, berdasarkan Undang-Undang 9 2006 yang diamandemen tahun 2011 tersebut, resi gudang itu adalah dokumen atau surat bukti kepemilikan atas satu barang atau komoditi yang disimpan di gudang, di mana gudang itu sudah mendapatkan persetujuan dari Bapepti sebagai gudang SRG. Nah, hal-hal yang lain di mana dalam resi itu bisa sebagai surat berharga karena bisa mendapatkan sisi pembiayaan dan sebagai bukti agunan atas komoditi yang disimpan. Kemudian prosesnya dari SRG itu apa? Itu dari penerbitannya, kemudian penjaminan, kemudian penyelesaian dari transaksi untuk resi gudang.
Nah, sebenarnya tujuannya apa? Kita lihat gambaran umum terkait SRG, mungkin di next slide selanjutnya, Mbak. Jadi SRG ini sebagai instrumen manajemen stok atau tunda jual, sebagai akses pembiayaan dan skema penunjang pasca panen. Kenapa disebut demikian? Yaitu karena dalam tunda jual diawali dulunya itu melihat ketika masa panen otomatis komoditas itu melimpah. Nah, ketika melimpah itu harga biasanya akan rendah atau jatuh. Nah, ini yang sering merasa dirugikan jelas adalah pemilik komoditi atau petani. Nah, ini dengan SRG ini diharapkan komoditi itu dapat disimpan di gudang terlebih dahulu dan dijual ketika harga sudah membaik. Tetapi diperhitungkan waktu supaya tidak rusak kualitas dari komoditas tersebut. Nah, kemudian sebagai manajemen stok jelas di sini karena komoditi tersebut ada di beberapa gudang SRG yang termonitor, karena tadi kan penata usahaannya itu ada, jadi berapa komoditi yang disimpan di gudang A, B, C, dan prosesnya hingga sampai ke pembiayaan itu ada. Nah, jadi ketahuan manajemen stok dari komoditas atas satu komoditi tersebut. Lalu di sini juga sebagai akses pembiayaan. Kenapa disebut akses pembiayaan? Karena dengan menyimpan barang atau komoditi itu di gudang SRG, ini petani bisa memanfaatkan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan, bank atau non-bank, untuk sebagai modal. Jadi dengan agunan ya barang yang sudah disimpan di gudang tersebut. Jadi itu yang memudahkan tanpa harus mencari bukti sertifikat, rumah, tanah atau lainnya, mobil untuk digunakan sebagai agunan. Nah, lalu untuk penunjang pasca panen jelas di sini ketika proses tadi panen itu datang, komoditi melimpah, harga jatuh. Nah, didukung dengan kepastian dari adanya kegiatan ini yang transparan, jadi ketersediaan stoknya, kemudian kualitas atau mutunya, serta adanya kepercayaan siapa yang di hulu dan siapa yang di hilir terjadi transaksi. Nah, ini yang mendorong untuk peningkatan daya saing dari komoditas. Tadi saya bilang berdasarkan dari juknis untuk PMK 171. PMK itu Peraturan Menteri Keuangan. Yang terkait 171 di sini ada manfaat untuk subsidi resi gudang. Nah, di sini khusus bisa digunakan adanya kemudahan atau adanya tambahan subsidi bagi khusus pelaku usaha yang petani, nelayan, koptan dan kabupatennya. Nah, sedangkan berdasarkan dari Permendak nomor 14 yang terakhir ya tahun 2021 kemarin, saat ini sudah ada 20 komoditi yang dapat diresi gudangkan, yang dapat disimpan di gudang SRG dan bisa mendapatkan sisi pembiayaan. Nah, 20 komoditi ini adalah gabah, beras, jagung, kemudian kopi, kakao, karet, garam, lada, pala, ikan, bawang merah, rotan, kopra, teh, rumput laut, gambir, timah, ayam karkas beku, gula kristal putih, dan kedelai. Dua yang terakhir ini memang merupakan tambahan komoditi setelah dilakukan kajian, di mana dilihat cara melakukan kajiannya dari adanya kebutuhan dan bisa dilakukan penyimpanan dengan waktu tertentu di mana minimal itu 3 bulan karena untuk sisi backup dari pembiayaan dan tidak merubah dari kualitas atau mutunya. Dari 20 komoditi ini yang memang yang baru-baru gula kristal putih dan kedelai, tetapi untuk komoditi yang lain sudah banyak dilakukan dan
ditransaksikan di resi gudang. Di bawah slide ini ada kita bisa lihat dari mekanisme untuk resi gudang ya. Di sini ada petani, pedagang atau pelaku usaha atau kapoktan. Nah, ini alurnya dia akan membawa komoditinya ke gudang yang sudah mendapatkan persetujuan sebagai gudang SRG dan akan dilakukan pengujian mutu oleh lembaga penilaian kesesuaian. Dilihat dari mutunya, kemudian jumlah dari barangnya. Nah, mutu ini memang setiap komoditi ada standarnya dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi ketika kebutuhan misalkan beras premium untuk ekspor, otomatis sesuai dengan standarnya untuk beras premium yang bisa dilakukan untuk ekspor. Nah, kemudian setelah barang atau komoditi itu disimpan di gudang sama pengelola gudang, itu diregistrasikan ke pusat registrasi, ke Pusrek, diinformasikan, di-entry semua data tersebut, kemudian diterbitkan resi gudang, satu resi tersebut, dan diberikan ke pemilik petani, nelayan, pelaku usaha, koperasi dan lainnya ini. Nah, resi tersebut ini bisa dibawa ke lembaga keuangan untuk mendapatkan pembiayaan atau komoditasnya juga bisa dijual langsung ke pasar industri atau melalui pasar lelang. Jadi komoditi yang disimpan di gudang SRG itu bisa juga dijual ketika ada kegiatan pasar lelang di daerah, baik di daerah wilayah tersebut ataupun di luar, karena sekarang pasar lelang komoditas yang kita lakukan pun sudah melalui online dengan menggunakan sistem pasar lelang terpadu. Jadi ketika kondisi tersebut bisa dilakukan sebagai akses untuk marketnya. Nah, atau bisa dimanfaatkan kalau kita punya komunikasi dengan standby buyer dan off-taker dari sisi luar negeri. Jadi kita bisa mencari buyer di luar dan kita bisa sebagai eksportirnya. Jadi hal-hal tersebut juga bisa dilakukan ketika untuk ke retail. Jadi barang komoditi yang di gudang SRG itu bisa dijual di retail seperti hypermart, ya semacam hypermart itulah, Alfa dan lainnya ya, seperti itu. Itu selama ini sudah kita coba jembatani. Nah, kita bisa melihat ke slide selanjutnya. Ini kita bisa lihat juga gambar yang lebih jelas ya. Di sini sama. Jadi dari manfaat itu nanti bisa kembali ke petani. Di sini bisa mendapatkan sisi pembiayaan baik dari bank ataupun non-bank, dan adanya kepastian dari penjual, pemilik komoditi dan dari buyer. Ini yang mempermudah atau mencegah bila tidak terjadi double financing, karena udah jelas siapa yang akan menjadi buyernya dan jadi tidak sampai dua kali untuk sisi pembiayaan dengan orang yang sama, jadi tidak akan ada cedera janji. Itu yang diharapkan. Jadi ini kemudian keberhasilan dari sistem resi gudang berarti ada lembaga-lembaga siapa aja yang terkait di dalamnya. Nah, kita bisa bilang bahwa tidak hanya 1-2 pihak saja yang terlibat, tapi keseluruhan lembaga tersebut harus berperan pada porsinya. Jadi ekosistem resi gudang yang kita lihat, mungkin bisa kita lihat di slide selanjutnya ya. Apa saja sih ekosistem dari SRG ini? Nah, di sini kita lihat lembaga tani ya. Di sini ada petani atau lembaga tani. Jadi petani sebagai pemilik komoditi
Lalu kemudian ada lembaga tani, jadi karena ada koperasi, ada gapoktan, ada koptan. Ini yang mengelompokkan dari kelompok tani tersebut. Kemudian ini punya peran masing-masing, karena di sinilah petani dan lembaga tani itu ada di sisi hulu ya, sebagai pemilik komoditi. Lalu di sini kemudian tadi dibawa ke gudang SRG di sini jelas. Jadi kalau gudang SRG ini ada gudang yang sudah mendapatkan persetujuan dari Bapepti. Kemudian gudang persyaratannya juga ini sudah disesuaikan dengan persyaratan dari ketentuan yang ada untuk persyaratan gudang gabah beras mesti akan berbeda dengan gudang yang dipakai untuk ikan, bawang merah, atau rumput laut. Karena kalau ikan, bawang merah biasanya menggunakan cold storage atau menggunakan sistem cas yang ada pembekuan khusus dengan tingkat khusus, karena harus dilakukan supaya tidak basi atau tidak rusak seperti itu. Berbeda dengan gudang gabah beras, karena sesuai dengan jenisnya itu dengan sistem flat, gudang seperti gudang biasa, tetapi ada sisi penjemuran dan lain-lainnya. Nah, beda juga dengan rumput laut dan juga kopi, karena akan mempengaruhi dari kualitas kalau bercampur dengan komoditas yang lain. Nah, di sini di gudang SRG ini juga ada pengelola gudang, yaitu personal yang melakukan memimpin atau memanage dari gudang tersebut. Nah, personal atau ini berbentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum ya, jadi bisa berbentuknya PT, kemudian koperasi atau BUMD. Nah, kemudian di sini tadi ketika barang dibawa masuk ke gudang, ini ada lembaga penilaian kesesuaian. Nah, ini lembaga penilaian kesesuaian itu yang melakukan penilaian atas satu komoditas tersebut sudah sesuai dengan uji mutu dan standarnya sesuai permintaan pasar. Nah, ini biasanya ada di BPSMB, ada lab dari universitas yang kita kerjasama dan kita tetapkan sebagai LPK uji mutu, ada Skufindo dan lainnya. Kemudian di sini ada asuransi dan penjaminan yang melakukan tugasnya menginsurans supaya dan mencegah apabila terjadinya tadi. Dengan ada penjaminan diharapkan tidak terjadi cedera janji dan lainnya ya. Jadi itu yang dan tidak ketika ada penjaminan dari pembiayaan itu juga tidak meleset atau tidak cedera janji. Kemudian di sini ada lembaga keuangan bank atau non-bank. Ini jelas dia yang memberikan sisi pembiayaan. Nah, saat ini bank-bank yang berada di bawah Himbara sudah banyak mensupport dan mendukung, juga dari bank daerah. Kalau di Jawa Barat dengan Bank BJB ini sudah banyak mendukung untuk pembiayaan dalam SRG. Di Jawa Tengah juga Bank BPD Jateng, dan kalau di Jawa Timur ini pernah juga dilakukan oleh Bank Jatim. Seperti itu. Kemudian di sini ada kami badan pengawas selaku regulator yang memberikan persetujuan atas kapan. Kemudian
dan ketika mendapatkan sisi pembiayaan juga tetap termonitor hingga sampai dijual atau diekspor atau ditaruh ke market. Nah, ini juga termonitor dari pusat registrasi. Nah, setelah dari proses itu kemudian dilempar ke market gitu. Nah, di sini ada captive market ya, pemasaran dengan program pemerintah ya, misalkan adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bahwa untuk mendukung atau pemenuhan beras untuk ASN di daerah tertentu itu harus menggunakan atau mengambil dari beras yang dihasilkan oleh gudang SRG. Nah, hal ini yang sudah dilakukan oleh gudang SRG di Wonogiri, kemudian di Grobogan, untuk mengeluarkan kebijakan yang captive market tersebut. Nah, di sinilah peran Pemda itu masuk ya. Kemudian di sini juga ada trader, retail, eksportir tadi ya, karena ada beberapa yang kita jembatani, ada supermarket dan lainnya, kemudian juga ada dari eksportir yang mengambil. Jadi kebetulan baik dari beras, kopi, kemudian rumput laut sama kopi, beras, rumput laut ini sudah diekspor. Jadi sudah ada pemanfaatan sampai ke eksportir. Nah, kemudian kalau industri pengolahan ini juga ada. Jadi misalnya rumput laut langsung ada yang diolah untuk kebutuhan di dalam negeri. Nah, juga untuk beras ini ada juga yang seperti itu. Atau melalui pasar lelang terpadu yang tadi saya sampaikan, yaitu di beberapa penyelenggara pasar lelang di daerah melakukan informasi bahwa akan dilakukan transaksi untuk misalnya satu komoditi unggulan, yaitu kopi misalkan. Jadi baik gudang SRG di kopi di Aceh ataupun di Garut yang di Jawa Barat itu bisa ikut dan bertransaksi. Nah, ini satu ekosistem ini bisa berjalan kalau semua bisa menjalankan pada porsinya masing-masing dan semuanya perlu kesinambungan atau sinergitas. Nah, kemudian kita bisa slide selanjutnya ya. Dari kelembagaan dalam SRG ini sama seperti yang tadi barusan kita sampaikan, jadi ada beberapa peran di situ. Nah, 2 slide selanjutnya Mbak, kita bisa lihat transaksi resi gudang. Nah, di sini dari tahun 2015 hingga 2021. Jadi ini data kita slide ke-7 Mbak. Jadi di sini dari 2015 ini ada komoditi yang ditransaksikan itu beras, gabah, jagung, kakao, kopi, rotan, dan rumput laut. Next slide, Mbak. Di mana di tahun 2015 ini penerbitan resi gudangnya itu sudah mencapai 81,17 miliar rupiah. Dan untuk pembiayaan resi gudangnya ada 15,6 miliar rupiah dengan jumlah pengelola gudang itu ada 15 lembaga. Nah, seiring berjalan dari 2015 hingga 2016 dan seterusnya, komoditas yang ditransaksikan tadi dari kalau terkininya 2021 ada 20. Nah, ini di 2021 ini kemarin yang transaksi hingga tanggal 5 Agustus yang lalu, ini untuk beras, gabah, kopi, rumput laut, ayam karkas beku, timah, dan ikan. Nah, di sini munculnya komoditi ikan ini memang saat pandemi COVID. Jadi ketika pandemi COVID di tahun 2020 pada bulan sekitar Maret, nah di situ semua dilarang untuk beraktivitas keluar karena ada wabah secara pandemik ya. Lalu sedangkan nelayan itu tetap berusaha mencari ikan untuk penghasilan, tetapi yang membeli atau konsumen itu semuanya ada diam di rumah. Jadi terjadi
banyak ikan-ikan yang busuk karena keterbatasan dari gudang dan pembelian itu juga rendah. Nah, hal itu yang kemudian diinisiasi dari Kementerian KKP untuk ditawarkan mau ikut untuk diwirausahakan. Nah, di 2020 itu mulai ada ikan dan juga ayam karkas. Nah, di sini cukup signifikan ya pertumbuhannya. Di tahun 2021 ini sudah ada penerbitan sebanyak 252,78 miliar rupiah dan dengan pembiayaan sebesar 146,72 miliar dengan jumlah pengelola gudang 96 lembaga yang mengelola resi gudang. Kita bisa ke slide selanjutnya. Di sini perkembangan SRG di Indonesia ya. Jadi Bapepti, Kementerian Perdagangan itu sudah membangun 123 gudang. Tapi memang dalam masa pandemi sampai sekarang dan hingga tahun depan tidak melakukan pembangunan kembali, tapi mencoba mengoptimalkan adanya gudang yang sudah kita bangun dan gudang-gudang swasta atau gudang yang dimiliki swasta untuk digunakan sebagai gudang resi gudang. Nah, di sini 123 ini tersebar di 105 kabupaten atau kota di 25 provinsi, termasuk di Jawa Timur. Nanti kita sampaikan cukup banyak. Kemudian dibangun Kementerian Perdagangan ini dari 2009 hingga 2019. Dan setelah membangun, kita ini juga tidak hanya sekedar membangun, memberikan juga dryer, rice milling unit, dan sarana angkut untuk pergudangan khususnya dari beras. Kemudian itu semuanya sudah dihibahkan ke Pemda setempat. Jadi harusnya maintenance itu ada di Pemda, makanya dukungan dari semua pihak yang kita harapkan. Nah, di sini juga ada 57 yang sudah memiliki pengelola gudang ya. Nah, kemudian di sini ada non yang dibangun oleh non Kemendak itu ada 100. Ini di mana 61 gudang di antaranya sudah menerbitkan resi gudang. Jadi cukup banyak ya kalau dibilang sudah 223 gudang resi gudang. Kondisinya untuk perkembangan kita bisa lihat yang terbanyak resinya itu untuk komoditi gabah, yaitu sekitar 3.107 resi. Di sini terlihat untuk datanya. Kemudian untuk sisi nilainya sebesar 490 miliar. Dan pembiayaannya juga 284. Ini kemudian yang paling kecil adalah kakao. Baru satu resi ini di tahun pertama aja 2015, yaitu sebesar 78.500.000 untuk penerbitannya dan belum ada pembiayaan. Nah, jadi ini terlihat totalnya sudah ada 4.159 resi. Kemudian dengan volume tonnya 121.101,98 ton dan nilainya juga sudah 1.175 sekian. Lalu dari pembiayaan juga sudah ada 688 miliar sekian. Itu melalui resi gudang. Nah, kita bisa lihat sebarannya di slide selanjutnya. Sudah dari ujung Sumatera, jadi dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, wilayah Sumatera sudah, wilayah Jawa itu sudah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, kemudian masuk Bali, NTT, NTB, Kalimantan ini ada Kalbar, Kalut, dengan Kalteng. Ini yang kita bangun dari Kemendak saja ya, tapi kalau yang untuk swasta ini sudah banyak juga. Kemudian ada dari Sultra, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, dan Papua. Nah, jadi sudah mencakup seluruh Indonesia. Nah, kita lihat sebarannya di Provinsi Jawa Timur. Ini di slide selanjutnya. Di sini sudah ada Ngawi, ada Blitar, Pasuruan, Nganjuk, Jombang, Sampang. Sampang itu ada 2, ya. Sampang 1, Sampang 2, ini ada 2 gudang di sana. Kemudian Madiun, ada Sumeneb ini juga ada 2 ya. Kemudian Probolinggo, ini ada 3, Lamongan, Situbondo, Tuban, Malang, Bojonegoro, Kediri, Jember, Banyuwangi, dan Bondowoso juga ada 2. Nah, dari wilayah Jawa Timur saja ini sudah banyak, ada 23 gudang resi gudang. Jadi memang Jawa Timur lebih mendominasi dibandingkan Jawa yang lain. Nah, sekarang kita menengok tadi dari sesuai dengan judulnya, apa sih pemanfaatnya, menghasilkan keuntungan atau cuan yang seperti apa, seperti itu ya untuk pemanfaatan SRG. Kita bisa lihat ke slide selanjutnya ya. Tadi sekilas saya sampaikan bahwa berjalannya atau implementasi SRG ini harus bisa berjalan itu kalau ada dukungan dari semua pihak yang terkait atau ekosistem itu berjalan dengan baik di semua perannya, gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari sisi apa keuntungan yang didapat dari rangkaian hulu hingga hilir tersebut. Tadi ada pemilik komoditi atau yang kita sebut petani, poktan, gapoktan, koperasi, pedagang, pelaku usaha lain. Nah, ini mungkin bisa kita ke slide selanjutnya, kita lihat ya. Di situ 1 sebagai instrumen pembiayaan, karena di sini mendapatkan subsidi resi gudang dan komersial. Nah, di sini ketika petani, koptan, gapoktan, koperasi, nah, di sini dia menaruh tadi barang atau komoditinya di gudang dan kemudian resinya dia bawa ke lembaga keuangan bank atau non bank ini untuk mendapatkan subsidi resi gudang, karena hanya pemilik komoditas tertentu yaitu petani, poktan, dan gapoktan ini yang dan koperasi yang mendapatkan subsidi resi gudang. Jadi khusus untuk 3 pemilik komoditas ini. Nah, tetapi dari sisi untuk pembiayaan secara komersial ini juga bisa didapat seperti itu. Jadi tidak harus dari subsidi saja, tetapi bisa juga untuk secara komersial. Nah, di sini kalau untuk subsidi resi gudang tadi ya sesuai PMK 171/2009. Nah, di sini khusus siapa saja kemudian dia bisa mendapatkan pembiayaan dengan subsidi karena dia bisa mendapatkan pembiayaan maksimal 75 juta per petani gitu untuk komoditas yang disimpannya dengan nilai 70% dari nilai harga dari barang yang disimpan dan bunga 6% yang dikenakan, berarti subsidinya selisih dari bunga itu yang diberikan oleh pemerintah kepada petani. Nah, jadi adanya subsidi atau keringanan dari pemerintah terkait untuk pembiayaan. Tapi memang hanya untuk pihak-pihak itu aja. Jadi petani, poktan, gapoktan, koperasi. Untuk pemilik komoditas yang di luar kategori tersebut, dia bisa mendapatkan instrumen pembiayaan melalui komersial. Jadi dengan bunga komersial yang ada, dia bisa mendapatkan. Atau misalkan kalau petani, saya nggak mau menggunakan subsidi karena hanya 70% dari nilai barang yang saya masukkan, saya maunya bisa 100%. Nah, ya berarti memang tidak menggunakan subsidi, jadi memakai bunga yang ada atau bunga komersial. Nah, itu
Kemudian di sini juga sebagai sarana tunda jual ya. Mungkin bisa ke slide selanjutnya biar Bapak Ibu juga bisa ngelihat atau adik-adik bisa lihat ya. Nah, sarana tunda jual. Nah, di sini tadi ya saya sampaikan petani ketika panen itu biasanya harga akan jatuh, ditahan dulu tanpa mengurangi dari kualitas karena dia prediksi bulan 2 bulan lagi itu harga karena pasokan juga sudah semakin menipis, mesti harga akan lebih bagus. Nah, di situ itu fungsinya dari sarana tunda jual. Kemudian kita berikan ada juga manfaat yang dapat dirasakan oleh petani atau pemilik komoditi di sini, yaitu adanya nilai tambah komoditas. Jadi ketika dia membawa komoditas atau barangnya itu ke gudang, biasanya mungkin masih dalam bentuk gabah gitu. Nah, di situ juga dilihat dari sisi kualitasnya, kemudian bisa ada pengolahan lebih lanjut, misalkan diolah di ada rice milling unit yang dibersihkan dan lain-lain. Jadi untuk memberikan peningkatan mutu dan kualitas yang menjadi lebih baik. Nah, di sini diberikan untuk di nasi gudang. Walaupun ada tahapan ya yang harus dilalui karena biasanya dengan merubah bentuk fisik mesti juga ada penyelesaian yang harus disampaikan. Nah, kemudian adanya kemudahan akses pasar. Karena apa? Di sini minta pengelola gudang itu harus bisa menjembatani sisi hulu dan hilir. Jadi dia tidak hanya bisa memanajeri gudang tersebut, tapi dia bisa mengkomunikasikan dengan pemilik komoditi, dengan kelompok tani atau kelompok nelayan tersebut untuk bisa memanfaatkan resi gudang karena di sini ada kelebihan yang didapat untuk petani seperti itu. Dan kemudian dia juga bisa mengolah atau mengelola gudang tersebut dan memanage menjadi lebih baik, tidak hanya sebagai penjaga gudang, dia bisa melihat dari sisi ada peluang dan mengkomunikasikan dengan retail, dengan off-taker, standby bayar, dicari siapa yang mau menjadi pembeli di luar untuk kopi, untuk rumput laut. Nah, di sini peluang, dan ketika itu sisi hulu ke hilir terjembatani oleh adanya resi gudang ini, di mana pengelola gudang yang mempunyai jiwa entertain dan entrepreneur dan profesional. Nah, sehingga akses pasar ini berjalan, sehingga ada rasa kenyamanan dari pemilik komoditi. Saya menaruh komoditi saya di gudang ini karena jelas bahwa setiap waktu, setiap periode itu akan dilakukan ekspor keluar sesuai kontrak yang dilakukan oleh standby buyer-nya. Nah, demikian juga nanti sebaliknya bisa kita lihat. Kemudian di sini adanya penguatan kelembagaan petani, ini jelas di mana tadi ya petani Poktan Kapoktan ini selain bisa terlibat dalam resi gudang juga mendapatkan informasi, mendapatkan sosialisasi juga dari pembinaan ya. Kadang dari kami ini memberikan sisi sosialisasi dan pembinaan ke petani-petani. Sebaiknya Bapak Ibu menjalankan begini, karena kelebihan yang didapat dari sisi petani adalah 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kemudian diberikan daripada Bapak Ibu menjual langsung ke tengkulak. Nah, di sini harga Bapak Ibu otomatis dianggap rendah karena sebelum masa panen itu biasanya sudah dihargai dan dalam posisi boleh dibilang tertekan karena petani ya sudahlah, karena saya tidak tahu pasarnya di mana, ya sudah mumpung ada yang beli tengkulak ya tengkulak. Nah, ini yang tidak diharapkan. Jadi petani yang cerdas, pemilik komoditas yang cerdas, ini yang kita harapkan bergabung dan bisa memanfaatkan SRG. Nah, itu dari sisi pemilik komoditi. Kita lihat dari pengelola gudang. Jadi tadi kan akses pasar hulu ke hilir kita lihat ya. Di sini kalau dari pengelola gudang, slide selanjutnya Mbak, ada manfaatnya yaitu
dari sisi pengelolaan gudang, jasa pengelolaan gudang. Dia contohnya ada jasa angkut, jasa pengeringan, jasa pengolahan. Kemudian ini ada peluang di mana pengelola gudang itu bisa sebagai standby buyer dan off-taker juga. Jadi dia bisa mengkomunikasikan, mencari pangsa pasar di luar, dan ini mempermudah untuk sisi pasarnya. Nah, di sini ada kelebihan karena pengelola gudang yang memiliki potensi yang besar untuk menjadi pembeli akhir, dia bisa memudahkan proses akses pasarnya. Ini karena jelas ketika pengelola gudang sebagai off-taker atau sebagai standby buyer, dia apalagi mempunyai kontrak dengan pembeli di luar, jadi ketahuan sisi kebutuhan, dia bisa kemudian mengkomunikasikan ke pemilik komoditi kelompok tani tadi, ada kebutuhan di negara Cina untuk rumput laut. Jadi setiap bulan itu sekian ton seperti itu. Jadi itu akan petani juga akan semangat untuk memproduksi, kemudian menaruh komoditinya di gudang SRG. Nah, kemudian juga di sini ada kemudahan nanti ada manfaatnya dari sisi pembiayaan juga. Nah, lalu adanya ketersediaan barang dan manajemen stok, ini jelas ya pengelola gudang karena dia bisa mengkomunikasikan hulu ke hilir, jadi bisa memanage dan kepastian dari ketersediaan barang dan manajemen stoknya. Perluasan bisnis ya, perusahaan ini memperoleh persetujuan sebagai pengelola gudang tidak hanya satu. Jadi ketika dia memang profesional, dia bisa membuktikan bahwa dia mampu mengelola satu gudang berjalan dengan bagus, dia juga bisa memanfaatkan sebagai pengelola gudang, resi gudang di tempat lain. Nah, jadi keuntungan yang didapat juga tidak hanya cuma satu di gudang itu saja, tapi dia bisa dan ini menjadi satu kesinambungan informasi untuk manajemen stok tersebut, karena si pengelola gudang itu bisa tahu, saya memegang tadi misalkan ya Sumeneb 1 dan Sumeneb 2, jadi dia bisa mengelola ketika panen di sini ada di yang Sumeneb 2 panennya nanti di sini, dan dia tahu kondisinya, kemudian dia kondisikan misalkan dengan off-taker atau standby buyer-nya. Jadi kebutuhan itu dihubungkan, kemudian bisa dilingkan dan dijual. Lalu dari Bapepti memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh pengelola gudang dalam melakukan pendampingan dan pendidikan pelatihan. Jadi pengelola gudang ini dari tim kami ya di biro kami juga memberikan sisi pembinaan, kita memberikan pendampingan bagaimana cara mengelola gudang yang baik, bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana menjelaskan, dan kita hubungkan dengan off-taker dan standby buyer yang membutuhkan sehingga akses implementasi SRG itu berjalan. Nah, sekarang kita bisa lihat dari sisi pelaku usaha yang paling ujung atau pembeli akhir ya. Slide selanjutnya Mbak ya. Pembeli akhir atau standby buyer di sini bisa pabrikan, eksportir, retail, pedagang besar dan lain-lainnya ya. Jadi manfaat yang didapat untuk sisi pembeli akhir di sini perolehan harga beli yang kompetitif. Di mana tadi jelas ya, ketika petani biasanya menjual langsung ke tengkulak atau ke pasar. Dimana kalau ke tengkulak, padahal tengkulak ini dia mendapatkan sisi keuntungan yang besar. Nah, kalau di pasar kemudian pembeli akhirnya dia mendapatkan dari mata rantai yang panjang, jadi harganya akan tinggi. Tetapi dengan SRG ini, karena kita potong atau kita efektifkan mata rantainya, sehingga terjadi harga yang kompetitif. Jadi dari pembeli, pengelola gudang, dan pembeli akhir. Nah, kemudian di sini jaminan kualitas, karena jelas komoditi yang disimpan di gudang tersebut sudah dilakukan penilaian mutu kualitasnya, disesuaikan dengan beberapa komoditi untuk SNI dan sesuai dengan permintaan pasar. Tadi kalau permintaan itu berdasarkan dari ekspor, jelas sesuai dengan kriteria untuk ekspor seperti itu.
Nah, lalu manfaat yang ketiga yaitu jaminan ketersediaan manajemen dan barang ya. Ini mendukung terciptanya perencanaan supply yang lebih baik karena jelas ada kebutuhan dari sisi off-taker atau standby buyer setiap periode tertentu. Jadi dia bisa menginformasikan ke pengelola gudang, saya butuh dalam 1 tahun itu ada 4 kali pengiriman. Jadi bisa dilakukan per triwulan seperti itu. Nah, akhirnya pengelola gudang juga dia mencari ke sisi pemilik komoditinya. Hal-hal kejelasan perencanaan supply inilah yang terencana dengan baik, ini yang bisa menjadikan sisi kenyamanan dari pembeli akhir bahwa adanya kejelasan komoditas yang dia butuhkan. Nah, yang selanjutnya juga dapat dilakukan kontrak dagang dengan pemilik barang terlebih dahulu. Jadi ini jelas tadi dari sisi off-taker dia bisa mengkomunikasikan ke standby buyer di luar juga. Jadi adanya kontrak yang dia lakukan karena udah terperiode. Misalkan tadi saya bilang dalam 1 tahun ada kebutuhan rumput laut setiap 3 bulan sekian ton dengan kualitas dan jenis bla 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 seperti itu. Nah, kemudian manfaat yang dirasakan selanjutnya bagi pembeli akhir mengurangi biaya penyimpanan. Kenapa mengurangi biaya penyimpanan? Andaikan dia tidak melalui SRG, ketika dia melakukan pembelian karena satu kebutuhan dalam 1 tahun tersebut ya, jadi di 3 bulanan itu dia kumpulkan setiap bulan, dia beli ke petani, kemudian dia simpan di gudangnya sendiri, berarti dia atau di gudang yang lain yang dia sewa, berarti dia akan melakukan tambahan biaya sewa untuk penyimpanan. Tapi dengan dia ikut SRG sudah termasuk karena itu proses penyimpanan itu ada di SRG dari petani yang memang melakukan penyimpanan, dia melakukan kontrak dengan pengelola gudang sehingga sudah terpola waktu kebutuhan tersebut. Ini ada sisi yang dirasakan manfaat juga untuk pembeli akhir atau standby buyer. Dan terciptanya kestabilan dan peningkatan cash flow ya. Ini jelas karena dengan adanya subsidi nasi gudang dan komersial tersebut, jadi adanya bantuan atau dukungan dari pembiayaan dari bank. Jadi maksudnya seperti ini, ketika para eksportir atau off-taker itu membeli komoditas tidak melalui SRG, berarti dia harus membeli itu ada barang ada uang langsung. Jadi saat itu harusnya dikeluarkan, tetapi dengan SRG di mana pembeli komoditi ini kan dia melalui ke lembaga keuangan untuk mendapatkan pembiayaan. Nah, ketika berarti kan dibayar terlebih dahulu. Nah, kemudian saat itu si eksportir tidak langsung membayar untuk barang tersebut karena sudah ada penjembatan yaitu lembaga keuangan bank. Jadi tinggal ketika nanti eksportir ini memberikan ke pengelola gudang, di mana pengelola gudang yang akan menutup dari sisi pembiayaan. Jadi sebagai pembayaran yang diberikan ke pembiayaan ke bank tadi, dari bank tadi. Jadi itu menjeda tidak saat itu dia melakukan pembayaran untuk komoditas yang dia beli seperti itu. Jadi ada waktunya. Ini yang manfaat yang dirasakan oleh pembeli akhir atau standby buyer ya. Kemudian kalau yang dirasakan, jadi tadi ada pemilik komoditi, pengelola gudang, pembeli akhir, sekarang dari sisi pemerintah. Nah, manfaat dari SRG dari sisi pemerintah, slide selanjutnya ya, sebagai pengendalian stok nasional. Jelas karena kita bisa memonitor di gudang mana aja yang ada merupakan gudang SRG, itu komoditasnya, ketersediaan dan lainnya. Jadi kita tahu ketika harga misalnya nih menjelang Lebaran gitu, harga komoditi itu biasanya tinggi sekali. Nah, kita juga bisa melihat kondisi ketersediaan di gudang-gudang SRG tersebut.
memang ada permasalahan atau tidak, karena harusnya dari sisi hulu ketika masuk ke gudang SRG itu tidak masalah, jadi stok itu harusnya mengalir, jadi harusnya tidak akan tercipta lonjakan-lonjakan kecuali memang kondisi ketersediaan di sisi hulu itu yang bermasalah. Nah, kemudian mendukung pengembangan informasi harga komoditas, karena kami juga mereport dari perkembangan harga yang terjadi di masing-masing komoditas di gudang SRG kami, dan juga sebagai pendukung dari pengendalian inflasi daerah, karena juga dari daerah di sini ada peran dari produktivitas dari komoditas di daerah masing-masing, dan penunjang ekspor tadi ya, karena ada peran yang dimanfaatkan oleh standby buyer di luar. Dari kondisi itu kita bisa melihat apa iya sih itu menguntungkan. Kita ini Bapak Ibu semuanya kan berada di jalur pendidikan ekonomi ya. Khususnya biasanya yang akuntansi suka hitung-hitungan seperti itu. Kita melihat Ibu, waktunya habis 5 menit. Iya, tinggal apa perhitungan aja, Mbak. Okay. Kita bisa slide selanjutnya ya ke sisi perhitungan. Nah, ini ada contoh untuk perhitungan selisih pendapatan petani gabah di Cianjur. Ini kami ambil data real di tahun 2014 hingga 2016 ya. Di sini kita melihat dari sisi pemasukannya, harga masuk, harga keluarnya. Kalau yang harga masuk itu komoditas saat harga masuk dan keluar ketika sudah selesai di resi gudang. Dengan tahun 2014 18.000 kilo, kemudian di situ ya kelihatan pemasukan itu angkanya 14.400.000. Kemudian kita lihat dari sisi pengeluarannya, biayanya apa aja? Adanya bunga 3 bulan saat penyimpanan sebesar 1,5%. Kemudian dikarenakan kan memang 1 bulannya 0,5% ya. Kemudian biaya simpan untuk uji mutunya itu 150. Ini kebetulan memang terjadi di Cianjur ya. Dari sini kelihatan nih pengeluarannya. Jadi setelah dari bunga dengan biaya simpan tersebut itu totalnya ada 4.293. Berarti ada selisih harga yang kelihatan saat penyimpanan itu sebesar 10.107.000, yaitu yang 14 dikurangi 4 juta sekian tersebut. Nah, kemudian dari 10.107.000 tersebut itu terdapat selisih per kilonya ya, di mana volumenya ada 18.000, itu kelihatan sebesar Rp562. Nah, jadi persentase selisih per kilonya dari harga masuk 5.900 dengan ada selisih per kilonya itu sebesar 562, jadi ada sebesar 9,5%. Nah, kita lihat di tahun 2015 dengan hal yang sama, tetapi memang harga saat itu juga berubah menjadi 6.000 dan harga keluar 6.700. Terjadi selisih untuk persentase selisih per kilonya itu ada 460 rupiah, dan selisih per kilonya dari harga masuk 6.000 jadi sebesar 7,7%. Nah, jadi kelihatan ya ada selisih semua ya. Jadi 2016 ini ada selisih 5,9%. Nah, di sini kita mencoba kumulatif untuk per tahunnya, di mana rata-rata selisih harga per kilo tadi ya kita hitung itu 550 untuk tahun 2014, dikalikan dari kumulatif penerbitan resi di tahun 2014 tersebut sebanyak 2.133.612 kilo. Jadi angkanya ada di 1.173.1
173.486.600. Demikian pula di tahun 2015-2016. Nah, dari kondisi ini kita bisa melihat 9,5%, 7,7%, 5,9% kita averagekan 2014 hingga 2016. Di rata-rata dari masa simpan 3 bulan untuk komoditi gabah di Cianjur, ternyata peningkatan pendapatannya rata-rata 7,7 untuk petani tersebut. Nah, ini kelihatan dari sisi perhitungan ya. Kita lihat dari prognosa pemanfaatan secara nasional ya di slide selanjutnya ya. Karena waktunya cuma tinggal sedikit nih perhitungannya. Nah, ini kondisi prognosa ketersediaan dan kebutuhan beras di tahun 2016 ya. Selama 1 tahun dengan stok awalnya 1.400, kita bisa lihat dari sisi Januari ketersediaan dan kebutuhan. Ini neraca ini otomatis dari ketersediaan dan kebutuhan itu kita selisihkan. Nah, di mana bulan Januari ketersediaan komoditas dengan kebutuhan besar komoditas, karena memang saat itu belum masa panen ya, jadi ketersediaannya lebih sedikit. Nah, di sini neracanya otomatis minus ya, minus 1.313,1. Ini masih dalam ribuan ton ya, jadi biar angkanya misalnya 1.313.100 untuk ton. Nah, kemudian dengan saldo awal, stok awal dan saldo awal stok awalnya 1.400 tersebut masih ada ketersediaan sebesar 86,9. Nah, Februari. Nah, di sini Februarinya juga ketersediaan masih sedikit dibanding kebutuhan, masih minus. Kumulatifnya malah lebih minus lagi. Saat Maret ini terjadi panen. Nah, di sini mulai sisi positif ya. Kumulatifnya juga positif. Nah, ini kelihatan sampai ke Desember. Dari kondisi neraca ini, kita bisa lihat bahwa terdapat 3 periode potensial dalam pemanfaatan SRG. Ini kita pertimbangkan dari sisi panen komoditas masing-masing ya. Jadi misalkan ini untuk beras ya, di mana masa panen terlihat di bulan Maret, kemudian April dan Juli ini kelihatan banget karena saat itu ketersediaan itu melimpah ya. Nah, ini bisa dipergunakan dengan rentang waktu tersebut yang sisi periode 1 Maret itu hingga Juni, Februari, kemudian sisi kedua itu bulan April hingga Oktober, dan ketiga itu ketika panen akhir itu Juli hingga Februari. Nah, ini yang untuk kondisi menutup. Nah, ini kelihatan sekali. Jadi perlunya perhitungan kita bahwa memanage untuk ketersediaan dan kebutuhan itu dengan memperlihat atau memperhitungkan masa panen dari komoditas masing-masing. Oke, kita bisa lihat dari potensi peningkatan pendapatan petani melalui SRG ya di tahun 2016. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, ini tadi dengan melihat kondisi masa simpan periode 1, 2, 3, kita perhitungkan pemasukan dan pengeluaran. Kita lihat ya di mana untuk harga komoditas ini kita menggunakan referensi dari Kementan dan Kompas. Untuk masa simpan 1 Maret dan Juni harga 5.900, saat keluar 6.800, volumenya 5.582.000 ton. Nah, kan kelihatan kemudian ketika pengeluaran ini kita dengan tadi adanya pembiayaan SSRG subsidi resi gudang, di mana diberikan pembiayaan 70% dari nilai barang dan dengan beban 0,5% setiap bulannya dengan periode 3 bulan. Jadi kita perhitungkan ya, 1,5 bulan untuk biaya bunganya tambah biaya SRG-nya Rp150 per kilo. Nah, di sini total pengeluarannya ada 1.183.105, kita selisihkan dengan 5.023.800, terdapat selisih sebanyak 3.840.695. Nah, ini juga kita hitung untuk periode simpan 2, simpan 3 di bulan sampai Februari. Nah, dengan kondisi tersebut kita bisa lihat selisih periode 1, 2, 3
selisih pemasukan dan pengeluaran periode 1, 2, 3 kita jumlahkan itu sebanyak dan kita averagekan ya, itu kita totalkan sebanyak 9.197.178 dengan persentase 13,06. Jadi terdapat potensi peningkatan pendapatan petani itu sebesar 9,2 triliun ini, karena kan kita tulis di sana dalam ribu ton ya. Jadi 9,1 sekian itu kita bulatinlah ke atas daripada susah ke belakang. 9,2 triliun apabila petani itu menerapkan subsidi sistem resi gudang. Nah, ini secara nasional. Jadi ini yang kita harapkan para petani pemilik komoditi bisa memanfaatkan SSRG. Nah, kondisi itu juga kita tidak hanya melihat dari sisi komoditas beras, tapi untuk komoditas lainnya. Slide selanjutnya ini sekilas saja kita tunjukkan, tapi dengan penghitungan yang kurang lebih sama. Ini untuk jagung, garam, ini juga terlihat ada potensi peningkatan untuk pendapatan, di mana untuk jagung sebesar 1.631.53, jadi triliun 1.631 sekian. Nah, ini yang kita bisa lihat juga untuk garam. Ini yang terakhir, slide selanjutnya adalah kesimpulan yang tadi ya, kunci sukses keberhasilan peran ke semua pihak. Sudah, ini nanti bisa saya jelaskan saat sambil pertanyaan tanya jawab saja. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya dari Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya dalam pemaparan malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik Ibu, terima kasih Ibu Widyastuti, pemaparan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Dan saya ingatkan lagi kembali mengenai tata cara yang harus ditaati oleh para peserta dalam sesi tanya jawab, yang diantaranya yaitu kepada seluruh peserta yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan mikrofon atau bisa langsung saja bertanya pada kolom chat dan menyebutkan nama beserta instansi atau asal daerahnya. Dan yang kedua, penanya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. Masing-masing yang ingin bertanya cukup dengan mengajukan satu pertanyaannya saja. Baik, langsung saja untuk peserta yang bertanya dipersilakan. Boleh izin bertanya untuk Ibu Marta dan Bu Widyastuti. Boleh nggak Mbak moderator nih, Bu Siti Komaria dulu? Boleh aja. Iya. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dari Universitas Widyatama Bandung. Jujur untuk sistem resi gudang ini saya belum begitu mendalami ya Bu ya gitu. Jadi sangat-sangat menarik mendengar penjelasan dari Ibu Widyastuti. Yang mau saya tanyakan di sini, apakah untuk para petani gapoktan dan peserta yang bisa memanfaatkan SRG gini, persyaratan itu apakah berat atau tidak gitu Bu? Karena kebetulan pernah saya sekitar tahun 2017 gitu, 2016-2017 pernah melakukan survei ke petani yang ada di Cianjur juga. Nah, di sana masih banyak Bu yang memang mungkin belum mengenal SRG gini gitu ya Bu ya. Jadi kendala petani itu kan memang waktu itu katanya setempat menyimpan di gudang mereka gitu kan, sampai berputu istilahnya, sampai beras itu nggak layak gitu. Nah itu
mungkin persyaratan yang khusus gitu yang memang bisa disampaikan apabila misalnya kami mengadakan survei lagi yang supaya mereka itu, para petani itu bisa memanfaatkan kan gitu fasilitas ini Bu yang diberikan oleh Bapepti. Itu mungkin yang pertama. Cuma satu ya. Mungkin satu dulu aja deh, mungkin ya, takutnya saya masih banyak ini penasaran gitu. Mungkin satu dulu itu aja, makanya saya lihat ya baik yang pertanyaan lainnya. Terima kasih Bu Diana dan juga Ibu Widyastuti sebagai pembicara. Baik, untuk Ibu Widyastuti, pertanyaannya langsung dijawab atau ditabung dahulu, Bu? Boleh 3 penanya, baru ini Mbak, biar tidak kemalaman. Baik, di kolom chat, atas nama Koirul dari UNER, izin bertanya, apakah jika petani menyistemkan hasil panennya di SPRG ada minimal berat atau minimal penitipan hasil panen yang bisa dikelola di SRG? Selain itu, apakah SRG sudah tersistem secara menyeluruh kepada petani di Indonesia, utamanya untuk petani kecil atau hanya untuk petani besar saja, Ibu? Terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Selanjutnya, peserta yang boleh bertanya dipersilakan. Ya, ini ada lagi dari Akmal, dari Maba Eksyar Uinsa, izin bertanya, jika hampir semua petani menggunakan SRG, bagaimana nasib petani bermodal kecil kalau hasil panen diberikan di SRG dan menunggu waktu 3 bulan? Lalu, bagaimana perputaran modal awal untuk kembali bercocok tanam? Baik, terima kasih Mbak moderator ya. Tadi yang pertama dari Ibu Siti Maria. Malam Ibu, jadi Ibu cukup 1 dulu ya, nanti yang lainnya capri aja. Baik, untuk persyaratan petani berat atau tidak, sebenarnya tidak berat Bu. Jadi kami juga tidak mempersulit dari sisi persyaratan yang harus disampaikan, cuman kualitas ini memang termasuk yang ditentukan ya. Jadi ketika membawa hasil panen itu ke gudang kan mesti akan ada lembaga penilaian kesesuaian. Di situ akan dilihat, oh ya ini gabah kualitasnya atau berasnya ini sudah sesuai dengan permintaan pasar atau dengan SNI dengan tingkat kekeringan. Nah, misalkan belum, itu kemudian dari pengelola gudang itu memberikan ini dilakukan, ini ada dryer untuk dilakukan pengeringan. Jadi ada bantuan itu, atau ada kan lantai jemur, jadi membantu untuk meningkatkan kualitas atau sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Jadi tidak susah. Nah, malah terbantunya gini Bu. Jadi misalkan petani itu dia kan mungkin posisi jauh dari gudang ya. Mungkin ini yang kadang dirasakan, saya kesusahan untuk membawa panen saya ke sana seperti itu. Nah, di sini yang kita berharap dari pengelola gudang dan dari Pemda, jadi memberikan tadi kewenangannya dengan jemput bola atau keringanan. Kan ada sarana transportasi yang sudah ada beberapa yang kita berikan ini untuk dipakai untuk menjemput dari hasil panen tersebut untuk dimasukkan ke gudang. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang dibikin untuk mempermudah dari petani. Tapi perlu diperhatikan kualitas atau mutu dari komoditas tersebut, karena ini mempengaruhi dari saat penyimpanan biar tidak berubah kualitasnya dan juga mempunyai nilai jual yang bagus seperti itu.
Itu kemudian jadi kalau tadi Ibu bilang karena masih banyak ada yang disimpan di gudang, kemudian berkutu dan lain-lain lah, itu kan harusnya ketika masuk setelah dilihat itu mesti akan dijemur dan di dryer terlebih dahulu. Jadi kualitasnya mesti disesuaikan untuk memenuhi masa penyimpanan. Lalu ini juga ada kaitannya dengan pertanyaan Mas Akmal ya, saya adik-adik semua ya. Ini semua di sini ada kata menunggu waktu 3 bulan. Nah sebenarnya ini kondisinya kalau memang dari sisi off-taker atau pembeli akhir itu sudah tidak harus menunggu 3 bulan, tetapi sudah ada yang memang proses dilakukan, ini komoditas ini langsung bisa dijual. Tetapi perlu diperhatikan ketika nanti petani itu sudah melakukan proses pembiayaan, nah, ya di sini harus melakukan penutupan terlebih dahulu. Nah, di sini ada peran pengelola gudang juga sebagai penjembatan, apalagi kalau ini dari sisi off-taker dia harus membutuhkan, jadi ada sisi penyelesaian yang dikelola oleh pengelola gudang terlebih dahulu. Nah, karena kan harus ditutup terlebih dahulu saat barang itu mau keluar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Lalu pertanyaan dari Mas Akmal ini, bagaimana nasib petani yang bermodal kecil kalau panennya diberikan SRG dan menunggu waktu 3 bulan? Nah, sebenarnya tadi kan kita sampaikan, jadi fungsi SRG ini ketika ketersediaan melimpah, lalu harga itu akan jatuh. Nah, itu disimpan di gudang, lalu didapatkan dia sisi pembiayaan. Nah, dari sisi pembiayaan kan dia dapat dulu. Nah, saat proses di sini ini ada peran yang tadi pengelola gudang itu mencari siapa pembeli akhir, karena selama ini dia sudah mempunyai kontrak-kontrak dengan off-taker, ini juga bisa mendapatkan sisi pembiayaan dan di sini juga bisa tetap dijual. Nah, lalu gini, kenapa saya menyarankan dari sisi SRG, karena kelebihannya itu ada sisi ada sisi pembiayaan. Kalau sebenarnya udah jelas kan. Lalu kalau bagaimana nasib petani bermodal kecil kalau hasil panen diberikan SRG dan menunggu waktu 3 bulan. Nah, sebenarnya yang pemberian modalnya itu tidak harus menunggu 3 bulan. Jadi disimpan nih, barangnya disimpan di gudang kurang lebih 3 bulan. Nah, sambil dari pengelola gudang ini mencari sisi off-taker, atau kebetulan memang pengelola gudangnya itu sudah mempunyai kontrak-kontrak dengan standby buyer dan off-taker lainnya. Nah, ini kan tetap barang itu berjalan. Nah, dari sini mendapatkan sisi pembiayaan saat itu kok. Jadi tidak harus pembiayaan itu diberikan 3 bulan, enggak. Gitu. Jadi ada yang pemahaman nih. Nah, ini jadi petani sudah bisa mendapatkan. Nah, itu bisa dipakai untuk modal dia. Nah, jadi ketika dari modal itu kemudian bisa dilakukan untuk penutupan dari sisi pembiayaan. Itu jadi kayaknya miskom nih yang dipahamin ya. Jadi bukan mendapatkan pembiayaan itu nunggu 3 bulan, enggak ya. Jadi barang disimpan dengan dia mendapatkan pembiayaan. Nah, dari sisi pembiayaan dia kelola untuk sebagai modal awalnya dia untuk bercocok tanam atau menghasilkan kembali. Nah, dari sini proses itu berjalan ke sisi off-taker, ke standby buyer. Jadi saat nanti dari off-taker sudah melakukan pembayaran, nah ini juga apabila terjadi selisih di mana harga dari standby buyer lebih tinggi daripada yang harga dari awal diberikan, mesti juga petani akan mendapatkan selain dari sisi pengelola gudang. Nah, ini yang saya meluruskan dari pertanyaan Mas Akmal. Kalau kemudian dari yang penanya ketiga, ini Mbak Rizky ya? Bukan, yang mana nih? Jadi dari Mbak bisa lihat yang dari siapa ya Mbak ya? Untuk penanya ketiga. Penanya ketiga Akmal, Ibu. Oh, sudah saja. Penanya kedua berarti yang Khairul. Oh ya Mbak Khairul. Jadi apakah jika petani menyistemkan hasil panennya
di SRG ada minimal berat atau minimal penitipan hasil panen. Oh, berarti kuantitasnya dari yang disimpan ya. Jadi gini, kondisinya itu jelas barang yang bisa disimpan sesuai dengan kualitasnya. Nah, tapi juga bukan berarti hanya 1 kilo, 2 kilo yang disimpan, tidak. Jadi sudah memang panen dari petani itu kan tidak kiloan kan. Jadi dalam ton ya. Jadi memang tidak dipersyaratkan berapa minimal yang ditetapkan, tetapi tergantung dari kemampuan atau kemampuan dari gudang tersebut, besar kecilnya gudang tersebut dan yang dikelola oleh pengelola gudang. Jadi berapapun, tapi bukan dalam bentuk 1 kilo 2 kilo gitu. Jadi karena namanya panen, itu petani atau pengelola gudang ketika melihat di sini masih cukup lega gitu ya, cukup luas, lega untuk disimpan, mesti akan diproses. Jadi tidak ada peraturan yang disampaikan dari Bapeti berapa batas minimalnya, tetapi itu layak untuk dapat diberikan pembiayaan dan mencukupi atau sesuai dengan kemampuan atau potensi dari gudang tersebut. Jadi kalau memang masih cukup, ya mau beribu ton pun kalau masih cukup, oke. Tapi diperhatikan, ditata sesuai kuncinya masing-masing dan tidak menimbulkan sisi kerusakan dan perubahan dari kualitas mutu. Kenapa saya bilang seperti ini? Jadi bukan berarti wah ini biar gudang ini dipenuhin dan menghasilkan yang banyak, semua saya tetelin, enggak. Tapi ini ditata, kalau untuk gabah beras dikarungin ya, dikarungin kemudian diatur dengan kunci untuk sisi pengawasan. Jadi namanya kunci itu misalkan kunci 5 berarti 3 ditutup 2, nah itu 1, kemudian satu ukuran dengan kuantitas yang sama. Nah ini yang bisa dihitung untuk sisi kemudahan dan setiap pemilik itu biasanya ada jeda yang membatasi. Jadi di sini kepemilikannya jelas. Itu tiga-tiganya sudah saya jawab, Mbak Moderator. Apa ada yang masih kurang jelas atau ada penanya lain? Baik, terima kasih Bu. Kita buka sesi 2. Apakah ada yang bertanya? Untuk peserta yang bertanya dipersilakan. Ini kesempatan, monggo dari adik-adik. Nah, karena kalau di Kementerian Perdagangan ini SRG ini sedang diusulkan menjadi prodi, program studi dalam, kami kan punya akademi perdagangan ya di metrologi ya. Nah ini melalui PPS3 ini ada satu prodi yang kita usulkan adalah SRG dan logistik. Jadi memanage untuk pergudangan ke depannya. Gitu. Jadi mumpung kita ketemu, monggo jangan takut. Gitu. Saya nggak menggigit. Baik, langsung saja peserta yang mau bertanya dipersilakan. Untuk saudara Khairul sama Akmal, apakah pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ibu Widyastuti udah jelas atau bisa kurang, bisa dijelaskan lagi nanti sama Ibunya? Mas Khairul sama Mas Akmal.
Baik Ibu, ada ada pertanyaan lagi dari Raffi Eksyar Uwinsa. Dari segi lapangan, apakah sudah pernah diberikan ilmu sistem ini ke petani Indonesia dengan maksud agar terjalinnya perekonomian yang sejahtera terlebih di masa pandemi saat ini? Ya, langsung aja ya, karena kalau nunggu yang 3 nanti nggak ketemu. Iya, benar. Ya, Mas Raffi, dari Bapeti, dari khususnya Robinwas SRG-PLK, sudah memberikan kalau Mas tadi bilang ilmu gitu ya, kita tuangkan dalam sosialisasi, dalam bimbingan teknis juga ini kita lakukan ke petani-petani di Indonesia. Jadi kebetulan kita juga melalui gudang-gudang SRG yang sudah ada, kemudian melalui dinas-dinas perindustrian perdagangan di wilayah, di daerah-daerah tersebut dan di provinsi, itu juga tetap kita lakukan. Kemudian edukasi melalui digital di website, sosmed dan lain-lain juga kita lakukan. Jadi apalagi kan kita tahu sekarang petani itu tidak hanya petani yang dalam bayangannya adalah petani yang miskin dan lain-lain. Petani sekarang itu banyak petani berdasi. Nah, kemarin saja dari kami sudah banyak yang menghubungin, Ibu kami mau tahu ini, kami dengar ini SRG bla bla bla, apa benar. Jadi sampai kita bekerja sama dengan Dubes Singapura karena ada sisi ingin membantu dari petani dalam melakukan sisi pembiayaan, kemudian dengan ITPC di Saudi itu untuk dari sisi yang berperan sebagai off-takernya. Jadi sosialisasi, edukasi, bimbingan teknis, medsos terkait untuk SRG sudah kita lakukan, dan secara berkesinambungan sampai saat ini juga bentuk dari sosialisasi kita juga berikan tidak hanya ke petani, juga ke kalangan yang lain. Bahkan kami kemarin sebelum PPKM ya, kita masih sempat dalam masa pandemi, kita masih rotor ke daerah-daerah, langsung kita tatap muka dengan petani dan dengan pemerintah daerah untuk bisa sinergi gandeng tangan bagaimana implementasi SRG seperti itu. Tapi saya terima kasih karena salah satu upaya juga malam hari ini dalam cangkruan kita berharap ini bisa terbantu panjang suara informasi ini ke petani, ke kalangan adik-adik semuanya, dan sivitas akademika juga. Baik Ibu, terima kasih banyak pengetahuannya, informasinya. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Waktunya tinggal 5 menit lagi buat sesi tanya jawab. Itu ada satu lagi, mohon maaf izin bertanya. Perkenalkan, saya Iin Eksyar Uwinsa. Yang izin saya tanyakan kendala apa saja yang sering ditemui pada resi gudang, sedangkan saat ini juga dalam pandemik. Apakah dengan adanya pandemik ini resi gudang masih tetap berjalan, dan bagaimana trik untuk penanggulangannya? Terima kasih Bu. Ada 2 ya pertanyaannya ya? Iya Bu, benar. Kendala apa saja untuk resi gudang, dan apa pandemi masih berjalan hingga saat ini? Nah, saya jawab, pandemi ini malah banyak yang memanfaatkan. Disinilah saat pandemi itu fungsi resi gudang banyak ditengok, banyak dilihat, dan banyak orang bergabung gitu. Jadi bukan malah dihindari. Jadi orang mengenal dalam masa pandemi ini, mereka baru kemudian, oh iya ada resi gudang, ya ternyata manfaatnya ini, bergabung. Contoh yang tadi saya sampaikan, jadi komoditi ikan
Itu kajian sudah lama, tetapi belum ada yang mengimplementasikan di 2020 di bulan Maret. Jadi dari Kementerian KKP, Kelautan Perikanan mengajukan pembahasan dengan kita, meminta bantuan untuk melakukan resi gudang ikan. Nah, dikarenakan tadi kondisi di laut lepas di mana para petani para nelayan mengambil ikan tetapi kemudian ketika dilakukan penjualan kan sehabis mengambil ikan langsung dibawa ke daratan, kemudian esoknya dijual. Tetapi pandemi COVID, pembeli semuanya diam di rumah, tidak ada yang melakukan ke pasar dan lain-lain atau terkurangi lah seperti itu. Akhirnya banyak ikan yang tidak terbeli di pasar dan menjadi busuk karena keterbatasan dari gudang-gudang mereka atau dari penyimpanan yang dikasih garam dan es batu tersebut. Nah, akhirnya pengajuan untuk resi gudang karena ada sisi dari pembiayaan yang biar bisa didapat dan menjaga dari kualitas itu tidak. Dan ini terjadi juga di komoditas yang lain. Nah, lalu jadi untuk pandemik itu tetap berjalan bahkan event pandemik inilah SRG itu kalau orang Jawa bilang itu moncer atau berkilau. Nah, seperti itu baru dirasakan oleh petani, nelayan, koptan dan pelaku usaha lain, tidak hanya petani. Sekarang semua eksportir aja menengok di sana itu ada resi gudang karena ada sisi mendapatkan kejelasan dari pemilik komoditas atau komoditasnya. Kemudian ada juga dukungan pembiayaan, jadi memudahkan untuk ketika pembelian yang komoditi secara terkontrak itu dia tidak harus membayar terlebih dahulu dan lain-lain. Nah, ini yang dirasakan. Jadi tidak hanya untuk petani yang dirasakan SRG ini. Lalu kendala apa saja untuk SRG? Nah, kendala apa saja untuk SRG? Ini jelas ketika tadi ekosistem itu tidak berjalan dengan baik di semua perannya. Kenapa saya bilang ekosistem itu apabila tidak berjalan dengan baik bisa menjadi kendala? Dikarenakan begini. Jadi mereka mempunyai peran masing-masing, ya kan? Ketika peran itu tidak dilakukan, ya, ketika peran tersebut tidak dilakukan, otomatis ada ketimpangan di peran yang berkesinambungan di lainnya. Jadi misalkan di sini akan kelihatan pengelola gudang. Jadi ini ada kunci keberhasilan ya kalau saya bilang itu. Ketika peran tersebut tidak dilakukan, jadi kunci keberhasilan itu tidak terselesaikan, maka implementasi SRG ini juga menjadi kendala. Nah, pengelola gudang saya tadi bilang kenapa? Dia harus profesional, dia harus mempunyai kemampuan memanage dari gudang tersebut. Dia harus mampu mengkomunikasikan sisi hulu dan hilir. Dia harus bisa mengedukasi manfaat dari SRG dan meyakinkan dari pemilik komoditi untuk menaruh komoditasnya di gudang. Kemudian dia harus berjiwa entrepreneur. Gimana caranya mengelola gudang, tidak hanya menjaga gudang diam kemudian melaporkan, tidak. Tapi dia harus mencari menumbuhkan ide-ide supaya menjadi nilai tambah dari pengelolaan gudangnya tersebut. Nah, di sini dia misalkan memegang 2 gudang dengan melakukan pendampingan dan mencari standby buyer yang bisa mengadop dari potensi 2 gudang yang dia kelola. Nah, hal-hal keprofesionalan dari pengelola gudang ini. Dia juga bisa mengkomunikasikan hulu, mengkomunikasikan hilir, dia bisa menjembatani, bisa berkomunikasi dan menyampaikan edukasinya. Ini yang harus dilakukan. Kemudian tadi adanya dukungan infrastruktur.
sarana prasarana yang mendukung. Jadi adanya dryer, adanya rice milling unit, adanya lantai jemur yang bagus dan tidak rusak, kemudian adanya sarana transportasi, kemudian adanya dukungan dari pemerintah daerah yang untuk APBD-nya, lalu sisi pembinaannya, kebijakannya. Nah, ini juga mendukung, dan juga kelembagaan yang ada di sekitarnya tersebut karena bisa meminimalkan biaya yang muncul. Nah, itu peran kedua. Lalu peran ketiga yaitu adanya kepastian akses pemasaran. Tadi yang saya bilang, akses hulu ke hilir itu terjembatani, baik bisa melalui off-taker, pembelinya itu ada standby buyer atau retail atau dari pabrikan atau industri. Ini bisa berjalannya sisi kebutuhan dan memberikan kenyamanan dari transaksi. Lalu kekuatan dari kelembagaan pemilik komoditi. Jadi tadi petani nelayan koperasi itu tidak hanya fokus saya punya komoditi, saya butuh, saya jual, ya saya dapatkan uang, tetapi dia bisa memanfaatkan resi gudang, saya bisa mendapatkan bargaining position untuk harga yang lebih baik di periode tertentu. Kemudian saya mendapatkan sisi pembiayaan untuk permodalan saya. Nah, edukasi ini ketika sisi kelembagaan dari pemilik komoditi ini kuat, mandiri, ini akan berjalan dengan bagus dan mendukung implementasi dari SRG. Lalu yang tidak kalah penting yaitu peran dari pemerintah, baik pemerintah pusat, dalam hal ini bisa kami dari Kementerian Perdagangan, tapi juga dari kementerian lain seperti Kementerian Kelautan Perikanan untuk ikan, kemudian Kementerian Pertanian untuk komoditas yang pertanian. Nah, juga dari Kementerian Dalam Negeri untuk sisi kebijakan yang turun ke bawah ke Pemda itu bisa sinergi dengan SRG. Nah, kemudian di sini juga dukungan dari pemerintah daerah, yaitu tadi adanya kebijakan captive market, yaitu misalkan dari Pemda itu menetapkan bahwa pemenuhan kebutuhan untuk beras SRG di wilayah Wonogiri itu menggunakan beras yang diproduksi oleh gudang SRG di Wonogiri. Nah, berarti itu adalah kebijakan yang mendukung SRG. Kemudian juga adanya upaya yang dilakukan SRG Grobogan, dia melakukan jemput bola. Jadi adanya kebijakan memudahkan atau meringankan biaya angkut karena ada jemput bola ke lokasi petani untuk dibawa ke gudang. Nah, jadi sinergi ini dan juga dari lembaga-lembaga pendukung lain yang menjadi kunci keberhasilan dan menyelesaikan dari kendala yang ada. Jadi saat ini tadi dari 123 dan 100 dari gudang swasta, ini sudah banyak juga yang berjalan dengan bagus dan optimal, tapi ada juga yang berjalan belum optimal dikarenakan ya ini peran dari ekosistem ini berjalan timpang atau tidak menjalankan porsi tugasnya. Jadi itu, jadi kalau kendalanya karena adanya peran-peran yang tidak dilakukan di masing-masing, tetapi rata-rata saat ini sudah cukup optimal. Di sebagian besar tadi ada dari 100 itu ada 80 gudang swasta sudah berjalan bagus, dari Kementerian Perdagangan itu 60 juga sudah berjalan dengan bagus. Demikian pertanyaannya sudah saya jawab semua, Mbak. Baik Bu, ada satu lagi Bu. Ya. Ini dari Gilby dari Universitas Widya Tama. Pertanyaannya, pada perhitungan selisih ada selisih per kilo, itu dapat nominalnya di mana ya Bu? Nominalnya setiap tahunnya berbeda. Bisa diulang itu di slide yang gimana Mbak pertanyaannya Mbak?
pada perhitungan selisih ada selisih per kilo. Itu dapat nominalnya di mana, Bu? Nominal setiap tahunnya yang berbeda maksudnya, Ibu. Bentar ya, saya itu Wildy-nya nulis di chat nggak ya? Ibu, bener. Ya? Iya, Wildy. Oh, Gilby. izin bertanya Bu, saya Gilby ya. Iya. Pada perhitungan selisih ada selisih per kilo ya. Itu dapat nominalnya di mana ya Bu? Nominalnya setiap tahunnya berbeda. Ya, oke. Ini selisih yang slide yang 18 ya Mbak ya. Yang 3 juta untuk masa simpan ya? Yang untuk masa simpan, betul? Itu Bu, perhitungan selisih pendapatan gaba, Ibu. Iya. Iya. Ya kan kita lihat nih kalau Mbaknya bisa munculkan di slide 18 ya, di slide 18 ini kan ada harga saat masuk dan harga saat keluar gitu ya. Itu kan harga memang saat itu ini terjadi di sana, di mana di Cianjur ini, dan kita case-nya dari Cianjur ya. Ini 5.900 dari yang perhitungan namanya. Jadi ya kan, ini 5.900 dan 700. Nah kan. Nah, di sini memang ini posisinya harga ini terjadi saat itu di Cianjur. Jadi kita mengambil contoh harga gabah di Cianjur saat itu di tahun 2014, 2015 dan 2016. Jadi harga masuknya waktu itu ada 5.900, kemudian harga keluar 6.700. Itu kemudian ketika selisihnya, nah dari selisih per kilonya ini angka 562 itu kan kita bisa lihat tadi dari pendapatannya itu 14 juta, kemudian dari pendapatan 14 juta sekian, kemudian pengeluarannya 4 juta sekian, total selisihnya kan ada 10 juta 100 sekian. Nah itu kemudian bagi dengan 18.000, nah itu angkanya ada di 562. Jadi itu yang bisa dilihat ya. Jadi kita bisa jadi untuk 18.000 itu kan nanti ketika dihitung angkanya sebesar 561,5. Nah itu dibulatkan menjadi 562 seperti itu. Jadi ini selisih per kilonya ketika mencari kita 9,5% ya. Nah ini dari 562 itu kita bagi dengan harga masuknya yang 5.900, jadi akan ketemu 9,5%. Nah, jadi itu yang kita bisa hitung juga untuk yang tahun 2015 ini memang semuanya dipengaruhi dari harga masuk dan harga keluarnya dengan volume yang masih sama. Jadi kita lihat perkembangan harga tersebut. Itu sih cukup jelas nggak? Bagaimana Saudari Gilby Satriani? Sudah cukup jelas Bu, terima kasih. Baik, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diastuti yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Sebelum kami tutup acara malam hari ini, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dalam malam hari ini, terutama kepada Ibu Diastuti. Terima kasih telah meluangkan waktunya berbagi ilmu, sharing bersama kita dalam acara Cangkruan Ekonomi Kemasyarakatan Jilid 5. Selanjutnya,
Selanjutnya saya akan menyimpulkan beberapa hal dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Widya Stuti pada malam hari ini. Sistem resi gudang ini hadir lantaran masalah klasik, yaitu kondisi panen raya yang menyebabkan beberapa komoditas pertanian berlimpah yang berimplikasi pada turunnya harga komoditas tersebut. Peserta sistem resi gudang adalah yang pertama petani. Kelompok tani ini ada gabungan kelompok tani koperasi atau perusahaan swasta yang setujui bank pelaksana. Lalu manfaat resi gudang sendiri yang bisa didapat yaitu sebagai akses pembiayaan, sebagai suatu instrumen tunjangan jual atau manajemen stok. Lalu ekosistem resi gudang terdapat beberapa komponen, diantaranya lembaga tani, asuransi dan peminjaman, APK uji mutu, bank, non-bank, industri atau trader atau retail atau eksportir, lalu pasar lelang terpadu atau online market, dan juga captive market. Seluruh komponen ekosistem dapat berjalan lancar apabila semua komponennya bekerja pada porsi dan perannya masing-masing. Begitu. Sebelum acara ini kami tutup, ada kalanya kita ada sesi foto bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Dimohon untuk para peserta agar tetap menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, langsung saja untuk operator bisa mempersiapkan screenshotannya. Baik, sudah siap semua. 3, 2, 1. Lagi, kurang satu lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.